Oke. Ya, kita memulai persekutuan kita. Hari ini saya yang memimpin, nanti yang menyampaikan firman Tuhan, Ibu Lena Simamora, nanti bersaksi Ibu Adriana Sianturi, dan yang lainnya silahkan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian sebelum kita masuk dalam doa pembukaan yang nanti akan dipimpin oleh Pak RT. Pak RT doa pembukaan, kita menaikkan pujian Bapa Surgawi Ajarku Mengenal. Pak Coy, ini kan dulu lagunya. Silakan Pak RT untuk membuka dalam doa. Pak RT kemana ya? Pak RT? Nggak ada ya Pak RT? Pak Coy ya Pak Coy, buka dalam doa. Ini baru masuk Pak RT. Oh, baru masuk. Pak RT udah masuk. Pak RT, buka persekutuan dalam doa, Pak. Nah, hilang lagi, jaringan kali. Pak RT. Pak, buka dalam doa, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak RT. Yo. Sorry, tadi ini keluar jaringan terputus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih banyak untuk semua anugerah dan kasih sayang Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang sudah menyertai seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami melalui berbagai tantangan, masalah, sukacita, duka cita, kebahagiaan, air mata, dan sebagainya. Kami bersyukur kami ada karena Tuhan yang sudah menolong.
Terima kasih banyak Bapa di surga juga untuk waktu ini kami akan bersekutu. Kami mohon pimpinan, penyertaan, dan hadirat Tuhan bagi kami semua, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan bukan hanya sebagai suatu rutinitas sebulan sekali. Tuhan memberkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir mungkin karena satu dan lain hal. Kami mohon juga Tuhan berkenan memimpin, memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak RT. Ya, ada yang baru masuk ya. Saya menyambut Ibu Sonti dari tempat yang jauh, dari Kirgistan. Menyambut Ibu Eko juga yang sudah bergabung. Kita akan terus memuji Tuhan dalam rangka sebenarnya suasana kita menghibur ya, penghiburan untuk keluarga Pak Kornel Sianturi yang Bu Nane pada beberapa hari yang lalu Tuhan sudah panggil Ibu Mama terkasih, dan kita semua juga merasakan duka oleh karena begitu kita mengasihi Bu Nane dan kita percaya bahwa Tuhan sudah lebih mengasihi Mama yang terkasih. Ya, sebelum kita menaikkan pujian, saya lanjutkan pujian kita. Saya ingin membacakan Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, kita akan menaikkan satu pujian lagi sebelum nanti saya serahkan kepada Ibu Nane yang akan menyampaikan kesaksian. Bapakku ajaib. Lagu-lagu lawas ya. Karena kita kayaknya sudah lawas. Mana Pak? Belum Pak lagunya Pak. Sebentar ya. Masih dicarikan lagunya. Dicarikan. Ini kan sudah masuk toh? Belum Pak. Belum masuk. Belum masuk. Masih ini di apa ya? Sebentar. Belum masuk. Bapakku yang ajaib. Belum. Ini Honda ini. Bulan depan Pak RT. Hari ini yang kesaksiannya 1. Bu Nane. Bentar. Sudah Pak? Saya nggak ngerti kenapa kok saya punya ini. Diangkat aja Bu. Diangkat aja nyanyi. Nanti aku nyanyi sendirian. Tadi langsung Pak. Ya makanya saya heran kok tadi nggak muat. Soalnya ini kan punyaku di HP, HP-nya kan mati-mati. Nanti sambil gitaran. Ini lagu lama ya, Bapak Ibu, keluarga Agape, Bapakku yang ajaib. Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu.
Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ya, silakan Bu Arni untuk menyampaikan kesaksiannya. Ya, shalom teman-teman semua, keluarga Agape yang saya kasihi. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih dari hati yang terdalam untuk semua dukungan yang saya secara pribadi dan keluarga boleh terima dalam masa kedukaan yang kami alami. Tanggal 22 April, saya dengan adik saya yang bungsu, kami berangkat dari Jogja untuk ke Kupang untuk mengurus mama, membantu dua adik yang laki-laki yang di sana. Dan mama dipanggil pulang Tuhan Yesus tanggal 23 Mei kemarin. Jadi mama itu didiagnosa oleh dokter menderita limfoma non-Hodgkins atau kanker kelenjar getah bening stadium 2. Dan bersamaan dengan penyakit itu, mama mengalami penurunan daya ingat untuk jangka pendek. Jadi apa yang baru kita katakan atau dia ceritakan 15 menit yang lalu itu ditanya lagi atau diulangi lagi karena mama lupa. Tapi ingatan masa kecil dia itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu itu mama masih ingat seperti itu. Jadi
singkat cerita, pada hari Kamis Lebaran, Jumat setelah Lebaran hari Kamis, Mama itu meminta memegang tangan saya, lalu Mama mengatakan, mana tangan kamu? Lalu saya kasih tangan saya, terus Mama pegang, terus Mama bilang, saya mau pamit karena Tuhan Yesus sudah menjemput. Besok kamu kumpulkan adik-adik kamu, kata Mama gitu. Terus terang pada waktu saya mendengar Mama mengatakan seperti itu, saya sangat terpukul dan saya menangis. Tetapi saya juga bersuka cita karena itu adalah doa Mama seumur hidupnya. Mama tuh meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan, kalau tiba waktunya saya harus kembali pulang kepada Tuhan Yesus tolong kasih tahu saya kapan. Jadi selama 1 minggu itu sebenarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Lebaran, Jumat, Sabtu, itu selama 1 minggu itu Mama itu banyak mengucapkan kata-kata perpisahan dan mengatakan Tuhan Yesus bilang, kamu harus berhenti, kamu sudah capek, kamu harus berhenti, kamu akan pulang, seperti itu. Dan lalu Mama menyampaikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dari teman-teman semua, karena sungguh-sungguh 1 bulan terakhir ini itu saya dan adik-adik tuh seperti masuk ke dalam satu dapur api ya, yang benar-benar di situ kami itu Tuhan izinkan untuk ditempa ya, bagaimana iman kami diuji, pengharapan kami diuji, ketundukan kami kepada Tuhan, penyerahan itu benar-benar diuji di situ. Dan kami sungguh mengucap syukur karena kami menyadari tanpa dukungan dari teman-teman semua itu sesuatu hal yang sangat sulit dan sangat berat, ya, menguras tenaga, menguras emosi, dan ini adalah satu pengalaman yang sama sekali belum pernah saya alami dan adik-adik juga belum pernah mengalami dalam hidup kami ya. Kemudian pada hari Senin sebelum Lebaran Kamis itu Mama itu periksa darah, USG, ronsen, terus jarum halus ya, biopsi dan sebagainya. Seminggu kemudian kontrol ke dokter, kemudian hari Rabu kontrol lagi, dan dokter mengatakan bahwa kondisi Mama tuh sudah tinggal 40%, jadi tidak bisa menerima medical treatment apapun. Jadi kami istilahnya Mama tuh dipulangkan ke keluarga untuk comfort care aja, perawatan paliatif. Jadi dokter hanya memberikan vitamin B kompleks untuk saraf dan juga untuk anti nyeri kalau Mama merasa kesakitan seperti itu. Setelah dari dokter itu memang Mama mengalami banyak sekali penurunan dan kami tetap merawat Mama seperti biasa, menantikan waktu Tuhan untuk menjemput Mama karena seminggu sebelumnya juga Mama sudah pamit. Kemudian keesokan harinya saya dan adik-adik kumpul, lalu kami rapat di situ. Kemudian dari hasil rapat itu diputuskan kami mulai mempersiapkan untuk penguburan Mama. Jadi adik saya ada yang harus cari info tentang peti, terus ada yang mesti cari info tentang lubang kubur. Kemudian saya bertugas untuk membeli pakaian Mama, sarung, kebaya, kaos kaki, daleman, sarung tangan, kain tile, penutup peti, dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini yang saya mau saksikan adalah pada waktu itu saya
terus terang teman-teman, saya tuh merasa sangat sedih ya, sangat down gitu. Saya bilang gini sama Tuhan, aduh Tuhan, bagaimana ya mama saya tuh masih hidup, tapi saya sudah harus membeli perlengkapan untuk pakaian kematian dia. Jadi sore itu sebelum saya dijemput oleh adik saya yang sama istrinya untuk kami pergi berbelanja pakaian mama, saya tuh sedang pegang HP dan saya tuh sedang berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Itu. Mama saya masih hidup dan kami sudah mulai cari info tentang makam. Saya sempat bilang sama adik saya, tolong dilakukan dengan baik ya, jangan sampai orang tuh salah pemikiran. Mamanya masih hidup kok udah cari kubur gitu. Tengah-tengah saya itu sedang bergumul sama Tuhan. Masuklah WA dari Bugem. WA-nya Bugem itu bilang gini, mengingatkan saya supaya saya itu mencari perlengkapan baju untuk mama itu. Jadi di situ saya tuh mendapatkan penguatan gitu dari Tuhan ya. Jadi betapa memang selama 1 bulan itu merawat mama itu, Tuhan itu memang terasa sangat dekat sekali. Apa yang kita mintakan, apa yang kita tanyakan kepada Tuhan itu, kami langsung mendapatkan jawabannya. Jadi itulah, di situ saya merasakan kasih Tuhan. Dan saya yakin pada saat itu, Roh Kudus itu menggerakkan Bugem ya untuk nge-WA saya gitu. Mengingatkan untuk, padahal saya tuh nggak ada kontak sama Bugem menceritakan soal saya mau pergi belanja itu, nggak ada gitu. Tiba-tiba Bugem itu nge-WA saya aja gitu, ngasih tahu bahwa saya harus belanja untuk keperluan pakaian kematian mama gitu. Saya berterima kasih kepada Bugem secara pribadi ya. Saya yakin Bugem waktu itu mendapat tolekan ya dari Roh Kudus dan Bugem menaati ya. Mungkin Bugem juga tidak merasa atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi saya yakin itu adalah ya Roh Kudus sudah berbicara kepada Bugem untuk menguatkan dan menghiburkan hati saya pada waktu itu. Jadi singkat cerita, pada tanggal 2 pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, kebetulan gereja kami itu ada perjamuan kudus. Habis ibadah online, saya masuk ke dalam ke rumah, terus saya bilang sama adik saya, kita bikin perjamuan kudus untuk mama. Puji Tuhan, kami bikin perjamuan kudus untuk mama. Dan tanggal 23 itu mama mengalami penurunan kesadaran, jadi dilarikan ke rumah sakit Siloam, kebetulan dekat rumah kami juga. Dan hari Senin subuh tanggal 24 Mei itu jam 5 pagi ya, itu mama dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Mama menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan karena dari pemerintah Kota Kupang itu hanya memberikan waktu 1 hari. Jadi hari Senin, hari Selasanya tanggal 25 dikubur. Dan puji Tuhan, kalau mau diceritakan satu demi satu terlalu banyak kesaksian. Tapi satu hal yang bisa saya saksikan di sini, Tuhan itu sungguh dekat dan Tuhan itu benar-benar nyata berperkara dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang benar-benar, Dia itu Tuhan yang tahu menjawab doa-doa kita. Jadi sekali lagi terima kasih sungguh untuk teman-teman semua keluarga besar Agape. Saya dan adik-adik tidak bisa melalui semuanya ini kalau teman-teman tidak mendoakan kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin. Ya, terima kasih Bu Arni yang sudah menyampaikan kesaksian.
Ya, kita hanya mendoakan supaya Bu Arni tetap kuat menghadapi semua tantangan. Setelah capek merawat mama sakit, kemudian berduka, kalau bukan Tuhan pastilah kita semua tidak mampu untuk menghadapi kesedihan ini. Karena orang tua kita, orang yang sudah mendampingi, mengurus kita sampai kita dewasa, menghantarnya dalam pernikahan, dan itu berbekas sekali di hati kita pasti, dan kedukaan sangat dalam. Ya, kita bersyukur karena kita bukan tidak boleh tahu ya, keluarga Agape bahwa orang yang akan dipanggil Tuhan itu. Jadi sehingga kalau kita mempersiapkan segala sesuatu untuk istilahnya kalau kita sendiri kematian kita itu tidak ada salahnya. Karena kadang-kadang juga kalau saya punya jemaat di sini, dia sudah tahu katanya nanti Tuhan mau panggil, jadi dia sudah suruh siapkan ini, siapkan itu. Ya, maksudnya kita bersyukur kalau kita punya keluarga, jadi keluarga yang menyiapkan. Saya pun sudah menyiapkan semuanya, tapi itu pun karena disuruh oleh mami saya. Jadi semua sudah ada, pakaiannya semua sudah lengkap. Padahal dia sehat. Ya, saya tetap berdoa supaya dia panjang umur, dia sehat. Tapi semua perlengkapannya sudah ada. Ya, itu pokoknya mengikuti apa sarannya beliau. Karena beliau merasa seperti ini, sudah merasa sepi, tidak ada lagi pendamping, dipikirnya ya, supaya sepertinya Tuhan sudah mau panggil dia, sehingga saya disuruh siapkan segala sesuatu. Tapi di dalam Alkitab kan kita harus tahu bahwa ada orang yang akan dipanggil oleh Tuhan seperti apa. Jadi kita juga mempersiapkan semuanya juga di dalam tuntunan Tuhan. Ya, kita bersyukur, sekalipun kita berduka cita, tetapi Tuhan lebih besar memberikan kita sukacita karena kita dipanggil oleh Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan pencipta kita, itu yang dialami oleh Mama terkasih. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lena. Nanti kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Silakan Ibu Lena, doa dan pemberitaan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan keluarga Agape. Terima kasih untuk waktu ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini terus termaterai dalam hati kami, terus memotivasi kami semakin mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Nahum 1 ayat 7. Kita akan buka dari Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7 kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan baca Nahum 1 ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Baik, sekali lagi saya baca. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Baik, satu bagian firman Tuhan ini adalah satu bagian firman Tuhan yang terus-menerus berbicara bagi kita dan merupakan satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi. Kalau kita lihat dari Nahum 1, di dalam judulnya ayat 1, ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Jadi bagian firman Tuhan ini adalah satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada Niniwe setelah bertahun-tahun bangsa ini hidup di dalam pertobatan pada waktu itu. Nabi pertama yang diutus ke sana adalah Yunus. Meskipun Yunus tidak suka dengan tugas itu, meskipun Yunus memberontak, tetapi dia menjalani, akhirnya dia taat dan dia menjalani tugas itu. Ketika dia menjalankan tugasnya, memberitakan Injil, memberitakan pertobatan, terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa yang mengubahkan kota Niniwe. Sehingga kota ini menjadi satu kota yang mencari Tuhan, mereka mencari bagaimana kehendak Tuhan, dan kota ini diubahkan sehingga penghukuman itu tidak terjadi lagi. Namun bertahun-tahun kemudian setelah mereka hidup dalam pertobatan, terjadi perubahan-perubahan. Dan ketika terjadi perubahan-perubahan, kita lihat di sini Allah tetap Allah yang setia, Allah tetap Allah yang menghibur, Allah tetap Allah yang tidak berubah. Sehingga Allah datang lagi, Allah mengutus hambanya lagi untuk memberitakan tentang penghukuman itu. Sehingga Allah datang ke kota ini lagi supaya kota ini berubah lagi. Dalam arti supaya kota ini mengalami pertobatan sekali lagi. Karena mereka dulu sudah hidup dalam pertobatan. Kemudian mereka berubah setia. Tapi Allah tidak berubah setia. Dan Allah terus mengirimkan supaya mereka kembali kepada jalannya. Nah, inilah yang menjadi bagian dari firman Tuhan ini. Ayat 7, kalau kita melihat di situ, itu merupakan satu kesimpulan dari seluruh ayat 2 sampai ayat 8. Nahum membuat satu kesimpulan yang begitu luar biasa di dalam ayat 7. Walaupun dia memberitakan tentang penghukuman, walaupun dia memberitakan tentang Allah yang cemburu, Allah pembalas, Allah penuh kehangatan murka, tetapi kita melihat bahwa dalam Nahum, dia membuat satu kesimpulan yang luar biasa, yaitu Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.
Jadi satu kesimpulan yang dia ambil setelah dia menguraikan siapa itu Allah. Dari penguraian tentang Allah, kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang penghibur. Itu sifat Allah. Itu nyata di dalam ayat 2. Allah itu Allah yang cemburu, pembalas. Pembalas dan penuh kehangatan murka amarah. Di mana letak Allah yang penghibur? Ketika kita membaca bahwa Allah itu cemburu, pembalas, mana Allah penghibur? Mana penghiburnya? Penghiburnya adalah ketika kita tahu bahwa Allah concern terhadap hati kita. Allah itu pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Jadi ketika orang-orang percaya, ketika orang-orang yang mengasihi Tuhan, berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita, kita berdoa, Tuhan aku sakit hati, aku punya musuh, aku punya begini, 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 begini. Tuhan mendengar doa itu. Tuhan menaruh perhatian atas sakit hati kita. Sehingga dikatakan Allah itu pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Jadi di sini terlihat bahwa Allah menghibur orang-orang yang sakit hati. Allah menghibur orang-orang yang memiliki musuh. Tentunya musuh itu adalah musuh ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, ketika mereka tidak mengandalkan firman Tuhan, ketika mereka mengejek kita dalam kita memberitakan Injil, mengejek kita, dia merendahkan kita. Tetapi Allah memandang itu. Kita berdoa bertahun-tahun untuk seseorang yang belum bertobat, tapi mereka terus-menerus mengadakan permusuhan. Mereka tidak bisa menerima apa yang kita bilang, apa yang kita sampaikan tentang Allah. Dan Allah mengatakan di sini bagian firman Tuhan, Allah cemburu, Allah pembalas. Allah melakukan itu. Jadi kita dihibur oleh hal ini. Kemudian kita lihat ayat 3, ayat Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberi kesempatan kepada orang Niniwe untuk bertobat. Dan dalam literatur yang saya baca, kesempatan yang Allah berikan itu kurang lebih 100 tahun untuk bangsa ini bertobat. Kita juga ingat bagaimana Nuh ketika membangun kapal itu membutuhkan waktu 120 tahun. Artinya, Allah memberikan kesempatan bangsa itu bertobat. Allah panjang sabar, besar kuasa. Bayangkan 100 tahun Allah menunggu, Allah sabar. Itu merupakan satu penghiburan bagi kita. Bahwa Allah itu menghibur, Allah tidak gampang murka, Allah itu besar kuasanya. Itu satu penghiburan yang luar biasa kepada orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman orang yang bersalah. Orang yang bersalah tidak bebas hukuman, tapi Allah panjang sabar. 100 tahun dia berikan waktu untuk bangsa ini bertobat. Nah, kemudian kita melihat lagi, Allah itu Allah yang menghibur, karena Allah itu memiliki kuasa yang luar biasa di atas segala ciptaannya. Ayat 4 mengatakan, ia menghardik laut, mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Jadi dia berkuasa atas seluruh alam ciptaannya. Dia berkuasa atas seluruh hal yang terjadi di muka bumi. Baik itu pandemi, baik itu badai, baik itu tsunami. Allah berkuasa atas seluruh alam semesta. Kuasanya yang luar biasa itu dia nyatakan. Sehingga ia bisa mengeringkan, bisa menghardik, bisa melakukan apa saja.
Bahkan ayat 5, gunung-gunung gemetar terhadap dia. Ini penghiburan kita ketika kita mengetahui siapa Allah yang kita sembah. Siapa dia? Allah membuktikan dirinya sendiri, Allah menjelaskan kepada kita melalui Nahum. Ini loh Allah. Allah yang memperhatikan orang sakit hati. Allah yang panjang sabar menantikan orang bertobat. Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya alam semesta. Bahkan dikatakan siapa yang tahan berdiri dia menghadapi geramnya. Allah berkuasa. Itulah yang menghibur kita. Ketika kita mengetahui siapa Allah, pribadi Allah yang kita sembah, kita tahu bahwa kita tidak melakukannya karena kekuatan kita. Tapi kita melakukannya karena Allah mengasihi kita, Allah memampukan kita, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Nahum, ini aku Allah yang engkau sembah itu. Beritahu kepada orang Niniwe, ini aku. Sehingga pada bagian ini kita melihat, Nahum memberi satu kesimpulan, Tuhan itu baik. Walaupun dikatakan Allah itu cemburu, Allah itu pemarah, tapi Allah panjang sabar, Allah memperhatikan, Allah memiliki kuasa. Dan itu yang menghiburkan Nahum. Bahwa ia memiliki Allah. Sehingga dikatakan Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sehingga dikatakan bahwa ketika kita berlindung datang kepada Tuhan, kita tahu kepada siapa kita datang. Kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita mengeluarkan keluh kesah kita. Itu hal yang luar biasa. Itulah Allah ketika kita mengatakan Allah itu adalah Allah yang menghibur. Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah hampir 1 tahun lebih mengalami pandemi dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebentar, ini lowbat. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak tinggal di luar kompleks, mungkin punya akses keluar yang keluar masuk lebih mudah. Tapi kami ini tinggal di kompleks yang bersama begitu banyak mahasiswa, staf-staf yang sudah tua sehingga perlu memperhatikan banyak hal. Kami tidak bisa keluar sembarangan. Bayangkan saya keluar aja ditanya, apakah sudah izin? Itu jujur sekali. Rasanya ini satpam apa satpam ya gitu ya. Nanti kalau kita keluar kita nggak pakai masker masih ada di dalam mobil sebenarnya. Bu, mana maskernya? Ada tuh di dalam mobil. Mohon maaf Bu, pakai dulu ya Bu, baru boleh keluar. Aduh, bayangkan ya. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, kita terkungkung 1 tahun lebih, kemana kita pergi? Ada begitu banyak hal yang kita nggak bisa keluar, pelayanan, semua serba dibatasi. Kita melihat bahwa ketika kita bertahan dalam situasi itu yang tidak mudah, kita lihat Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Itu yang menghibur, yang menguatkan bahwa ketika kita mengetahui pribadi Allah yang kita sembah, bahwa Ia melewati begitu banyak musim kehidupan, kita bisa melaluinya dengan baik. Walaupun penuh pergumulan, tapi akhirnya kita berhasil. Ada satu masa di mana akhirnya anak saya harus kos di luar karena nggak bisa keluar masuk kompleks. Bayangkan kami sama-sama di Batu, tapi dia kos di luar. Hati siapa yang orang tua yang rasanya nggak ini ya, maksudnya, aduh rasanya gemes. Tapi ya bagaimana para
pengurus di sini juga harus memikirkan keselamatan bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh mahasiswa, orang-orang tua harus dipikirkan bagaimana menjaga kesehatan mereka. Karena satu kena, semua kena, bisa kena. Karena itu cepat sekali. Dan akhirnya bisa dilewati, sekarang sudah bisa masuk lagi. Tapi ini bukan, saya tahu ini bukan masa-masa yang mudah bagi kita semua, seluruh dunia mengalaminya. Masing-masing bisa menceritakan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami selama masa pandemi ini. Mahasiswa-mahasiswa yang dibimbing kami itu bilang, Bu, kapan lagi kami kuliah? Kapan lagi kami bisa bimbingan? Capek rasanya begini, sebentar hilang. Maksudnya kalau bimbingan, sinyal tidak baik hilang, nanti pokoknya sulit sekali. Nanti cuma bisa ketemu di depan saja, dia kasih kertas, nanti kami ambil, nanti bimbingan lewat telepon, kadang-kadang lewat email, dan itu sulit ya. Kayak sekarang juga misalnya anak saya kalau libur dari Surabaya, libur mau masuk juga harus bawa rapid. Dia bilang, Mama daripada bawa rapid, mendingan duitnya gue buat makan, katanya. Jadi cuma bisa video call. Itu buat kami orang tua sulit ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan memberi penghiburan itu. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita susah dan kita mengungsi hanya pada Tuhan. Ia mengenal, Tuhan mengenal kita, mengenal hati kita, mengenal keluh kesah kita. Sampai hal-hal yang kecil sekalipun kadang-kadang kita pikir Tuhan dengar atau tidak ya. Ternyata Tuhan dengar. Hal kecil sekali ya. Waktu Lebaran tuh kan orang posting ya makanan-makanan ya, ketupat segala macam ya. Terus dalam hati saya gini, aduh Tuhan, kami ini nggak bisa keluar kompleks. Kok ya nggak ada makanan Lebaran ya di rumah ini? Saya pikir gitu ya. Itu keluh kesah yang buat saya kecil. Tiba-tiba tukang sayur langganan saya WA, dia bilang gini, Bu, Ibu kalau tak kirimin ketupan gelem tah, katanya. Loh, saya menangis ya, saya nangis gini, Tuhan, ketupat aja Tuhan perhatikan. Cuma makanan kecil seperti ini ketika saya dalam hati saya bahkan tidak terucap sekalipun, Tuhan perhatikan itu, apalagi hal-hal yang lain. Itu yang luar biasa yang membuat saya pikir kadang-kadang kita, Tuhan dengar nggak ya doa saya? Bukan karena kita nggak yakin Tuhan dengar doa kita, tapi karena begitu banyak kesulitan, persoalan, kadang-kadang kita merasa bahwa, Tuhan gimana ya? Tetapi hari itu saya merasa bahwa Tuhan begitu dekat, Tuhan hal yang kecil sekalipun, Tuhan perhatikan, itu yang luar biasa. Yang yang saya tidak pernah menduga bahwa itu kok yang ngasih itu justru tukang sayur langganan yang kami tiap hari WA, Mbak tolong kirim ini, nanti dia taruh di pos satpam, nanti kita ambil gitu. Nanti bukan saya suruh mahasiswa ambil, bukan saya yang ambil, saya suruh mahasiswa ambil. Tolong ambil belanjaan Ibu. Oh iya, nanti mereka ambil. Tapi di situ kita melihat bahwa Allah sungguh memperhatikan. Dari kesaksian Ibu Ani, saya juga mengingat ya, jadi teringat ya, di keluarga kami kan ayah saya sudah dipanggil Tuhan dan adik saya yang Lilis ya, Lilis juga sudah dipanggil Tuhan, dan mereka adalah karena anak-anak Tuhan, mereka sudah tahu akan dipanggil Tuhan. Jadi sama seperti yang dibilang Ibu Arni, mereka tuh kasih warning sama kita, walaupun kita sedih ya waktu mereka ngomong tuh kita sedih luar biasa, tapi kita harus lakukan. Ayah saya tuh bilang, sebentar lagi banyak orang datang, sebentar lagi banyak bunga-bunga datang, tolong disiapin ya,
saya sudah mau pulang katanya. Nah, kalau adik saya yang karena dia lama di Korea dan di Korea sudah bilang bahwa sakitnya tidak bisa ditangani lagi, pulang aja ke Indonesia dan nikmati hidupmu di sana bersama keluarga. Jadi dia begitu sampai, apa yang dia lakukan adalah dia mempersiapkan tempat penguburannya. Jadi dia pergi ke Bandung, dia pergi ke Pandu, terus dia bilang, aku mau dikubur satu lubang sama ayah saya. Kenapa? Karena mereka lahirnya satu tanggal. Jadi dia pergi ke sana, dia urus semua itu. Kami sejujurnya nggak tega. Sangat nggak tega dengan apa yang dia lakukan. Ngapain ke Pandu? Iya, aku mau lihat kuburan Bapak, katanya. Tapi tidak, sebenarnya dia sedang mempersiapkan tempatnya sendiri. Luar biasa ya, tapi itulah maksudnya Tuhan itu berbicara dengan mereka, jadi mereka menyiapkan yang dipanggil dan menyiapkan keluarga untuk bisa menerima semua itu. Walaupun itu sulit, tapi saya melihat bahwa Tuhan sudah berbicara kepada mereka, sehingga mereka punya hati yang saya memang dipanggil Tuhan, jadi mereka siap. Seringkali yang tidak siap ini kan keluarga. Yang tidak siap ini keluarga. Ketika kita, seperti Nano tadi bilang bahwa ketika kita menyiapkan pakaian, kita menyiapkan ini itu, dipikir kita kayak ya udah kamu cepet-cepet aja pergi. Bukan, tapi sebenarnya kita sedang menyiapkan yang terbaik untuknya. Kalaupun Tuhan panggil, kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, itulah Tuhan itu baik ya, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Itu sulit, hati kita tuh sulit sekali. Kita tahu bahwa dalam skala kesedihan, ditinggal orang tua, ditinggal pasangan, itu ada skala kesedihan yang paling tinggi, 10. Itu skala kesedihannya. Dan itu kita nggak bisa ngomong sama orang. Karena itu sangat menyedihkan. Saudara-saudara, kami tuh punya anak ketiga. Mungkin nggak ada yang tahu ya, kami punya anak ketiga tapi umurnya cuma 2 hari. Saya melahirkan 20 Juni, tanggal 22 apa 23 dia sudah dipanggil Tuhan. Itu sampai sekarang saya nggak bisa lihat bayi. Kalau di sini ada bayi yang ada pasangan yang baru melahirkan, saya disuruh ke sana. Saya cuma senyum aja, saya bilang, iya nanti aja, iya besok. Saya nggak pernah lihat itu. Kenapa? Setiap kali saya lihat bayi yang baru lahir, malamnya biasanya saya mimpi. Saya mimpi anak saya. Artinya apa? Artinya kesedihan itu perpisahan itu sulit gitu loh. Perpisahan itu bukan hal yang mudah, perpisahan itu hal yang sulit dan butuh bertahun-tahun. Padahal itu peristiwa saya melahirkan umur 37 tahun waktu itu. Saya ingat 37 tahun. Ya mungkin anak ini kalau udah besar, SMP, SMA gitu ya. Tapi perpisahan itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang bukan hal yang mudah. Orang datang memberi penghiburan, tapi ya pada waktu itu dengan segala kesibukan kita bisa melaluinya. Tapi ketika kita sudah selesai dengan kesibukan itu, sendiri di rumah, kita biasa dengan rutinitas bersama orang tua, maka biasanya kita akan mengingat kehadiran mereka, apa yang biasa mereka lakukan. Dan disitulah kita membutuhkan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita membutuhkan Allah sebagai Allah yang menghibur kita, menghibur seluruh keluarga. Nah, bagian firman Tuhan ini merupakan satu bagian yang memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang terus-menerus menaungi, menjaga kita, baik hal-hal yang besar sekalipun, tapi hal-hal yang kecil, seperti tadi Nana bilang, bahwa saya tidak tahu apakah ini benar, tapi ada WA yang masuk. Itu kan hal yang membuat kita kuat, membuat kita yakin
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu penghiburan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Itu nyata ketika kita bilang, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ia mengenal kita semua, orang-orang yang berlindung. Bukan hanya masalah ini, mungkin masalah-masalah yang lain ketika kita berhadapan dengan jemaat, ketika mereka memberitahu persoalan, mungkin Ibu Sonti ketika berada di dalam bersama-sama dengan anak-anak yang dibina di panti asuhan, mungkin Ibu Eko ketika mengalami kesulitan dalam belajar daring, luring, berhadapan dengan mahasiswa, teman-teman sekerja, kita melihat bahwa Allah itu Allah yang baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Mari kita bersama-sama lagi membaca ayat Nahum 1 ayat 7, kita baca serentak. Kemudian saya meminta Ibu Sonti untuk tutup di dalam doa. Ya, Ibu Sonti, Utasoid, tutup di dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Amin. Silakan Ibu Sonti tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang berkuasa di surga, di langit, di bumi. Di bawah bumi, di dalam lautan. Engkau yang berkuasa atas Raja Iblis Lucifer dan semua pengikutnya dalam bentuk apa saja pun. Betapa kami bersyukur Tuhan kepadamu. Karena kami mempunyai Allah yang hidup, yaitu Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sebelum kami menghadapi tantangan pergumulan, firman-Mu sudah mengatakan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di mana kemanapun kami berada. Apapun yang kami hadapi, Engkau telah memberikan jaminan bahwa Engkau yang bersama kami dan Engkau yang senantiasa mendukung kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang hari ini, untuk menguatkan kami lagi, mendukung kami lagi, untuk kami terus berjalan di dalam melayani pekerjaan-Mu, untuk kami terus melihat, memandang kepada Engkau, apapun yang telah sedang dan akan terjadi dalam hidup dan pelayanan kami. Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa hal dari yang terkecil sekalipun, yang kami tidak pikirkan, tetapi Engkau memberikan bagi kami. Tuhan, betapa Engkau luar biasa. Dengan kata-kata kami yang sangat terbatas, kami tidak bisa mengungkapkan keluar biasaan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Lena. Tambahkan lagi berkat-berkat-Mu Tuhan yang melimpah. Kekuatan, kesehatan di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Ibu Arni dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Sehingga kami boleh bertemu hari ini. Berkatilah hamba-Mu Ibu Arni Tuhan. Kuatkan bahkan semua adik-adiknya.
Tuhan terus menjaga melindungi. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil Mama yang terkasih. Dan sekarang kami sedang menunggu giliran kami pada waktu Tuhan. Dan kami akan bertemu bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, yaitu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya, baik duka maupun suka. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau senantiasa menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Bu Lena, terima kasih Kak Sonti yang sudah berdoa, menyampaikan firman Tuhan. Kita sungguh mendoakan supaya Ibu Lena dan juga Kak Sonti tetap dipakai oleh Tuhan dalam semua pelayanan. Ya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita di sini ada bertujuh. Ya, bertujuh. Karena Pak Kornel dengan Bu Nana itu sendiri-sendiri, jadi 7 ya. Jadi saya mempersilahkan di antara kita yang akan menyampaikan pokok doa, kemudian nanti ada beberapa pokok doa secara umum. Suara saya nggak kedengaran, Ta? Kedengeran. Kecil, ya? Bu, kecil. Kecil ya? Wah, ini gimana lagi ya? Ya. Jadi kita akan berdoa, kita ada bertujuh ya, ada 7 orang. Ya, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyampaikan pokok doa. Yang pertama nanti dari Bu Arni, sekaligus ya pokok doa keluarga Bu Arni, kemudian nanti yang kedua Pak RT, kemudian yang ketiga nanti Kak Sonti, yang keempat Bu Eko, yang kelima Bu Lena, nanti terakhir saya. Ya, silakan Bu Arni untuk sampaikan pokok doa. Nanti ada pokok doa umum juga, sekaligus kita akan doakan. Ya, silakan Bu Arni, pokok doanya. Ya, ucapan syukur aja semuanya sudah berjalan dengan lancar sampai pemakaman Mama, dan juga ya puji Tuhan semua kebutuhan sudah tercover. Tinggal masih 2 minggu lagi ya, masih tunggu itu cor-coran makamnya itu mengeras, nanti baru 2 minggu lagi untuk membangun ya itu makamnya dan nisannya segala macam. Tapi kami hanya punya ucapan syukur aja gitu ya, karena semua sudah Tuhan pimpin dan Tuhan sediakan, ke depannya juga Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Satu kata yang menjadi pegangan kami adalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Jadi jalan selangkah demi selangkah itu tiap langkah Tuhan pimpin. Jadi sungguh-sungguh hanya mengucap syukur. Terima kasih. Itu aja dari saya. Ya. Terima kasih Bu Arni. Silakan Pak RT pokok doanya. Belum di-unmute, Pak. Ya, terima kasih. Sepanjang bulan kemarin kami ada 10 kali bolak-balik ke rumah sakit, dan ada perkembangan, yaitu kanker yang saya alami itu sama seperti yang dialami oleh ibu daripada Nana. Cuma ini sifatnya reaktif gitu. Nah, bulan Mei kemarin itu setelah melalui beberapa tahapan sampai USG, itu dideteksi ada 3 titik baru gitu. Nah, cuma dokter belum berani mengambil kesimpulan
Apa itu 3 titik itu? Karena itu masih USG. Jadi untuk lebih jelasnya harus dilakukan PET scan. Dokter bilang kalau hasilnya nanti positif, maka itu akan dilakukan kemoterapi tahap kedua. Nah, cuma dia bilang kemoterapi tahap kedua itu berat gitu. Kalau dulu kan 6 kali kemo, sekali kemo itu 3 hari. Nah, kalau tahap kedua ini katanya 5 hari, dosisnya juga lebih banyak katanya. Nah, saya sendiri mengalami kalau kemo itu badan panas, pokoknya nggak enak banget dan gitu. Rambut yang sudah mulai tumbuh gini pasti dicabut gini, rontok lagi dia. Nah, jadi saya pikir-pikir ya udah kita ini dulu lah gitu. Kita berdoa. Nah, cerita-cerita di situ dengan beberapa pasien yang mengalami hal yang sama. Lalu mereka dalam kasus yang sama disarankan supaya PET scan, cuma mereka bilang nanti dulu dok, katanya. Lalu mereka ke pengobatan tradisional. Nah, saya pikir kenapa saya tidak coba itu dulu begitu. Artinya jangan ambil PET scan dulu karena itu memang kita harus bayar sendiri, biayanya juga di atas 10 juta, nggak sedikit. Nah, saya pikir ngapain harus kita PET scan gitu. Udah kita ambil langkah dulu, udah mengikuti pengobatan tradisional tersebut. Nah, itu yang saya lakukan. Sekarang memang memang kalau dilihat dari kondisi pertama nggak yakin saya mengalami sakit gitu. Karena kalau saya ke Polkapit Darmais itu yang namanya rangkaian saya itu pasti pertama kursi roda, itu pasti didorong. Yang kedua badan nyusut, yang ketiga senyum, nggak ketemu kan senyum pada orang itu. Nah, kadang dokter itu pikir-pikir ini benar sakit atau enggak itu. Nah, tapi saya sendiri yang mengalami, ya saya sendiri bersyukur pada Tuhan. Nah, pada masa libur ini kan sampai Agustus, nah ini masa bagi saya sendiri mencoba lebih fokus kepada pengobatan tradisi tersebut, walaupun memang tidak gampang gitu. Tapi memang harus kami jalani dulu, sambil nanti sebagai pembanding dari pasien yang pemakai obat tradisional tersebut, setelah beberapa lama mereka tetap PET scan, tetapi hasil dia bilang bersih gitu. Saya termotivasi untuk hal itu daripada langsung PET scan lalu hasilnya lalu dokter bilang kemoterapi, wah itu nggak enak banget gitu, nggak enak banget. Jadi tolong doakan supaya baik melakukan, di samping juga berharap sama Tuhan memberkati. Dan syukurnya sekarang itu pada masa libur itu saja kerjaan. Gitu. Ya, ada banyak kesempatan untuk melakukannya. Terima kasih, itu saja. Ya, PT. Ya, itu pokok dari Pak RT. Kemudian silakan Kak Sonti, ada pokok doa. Iya, setelah melihat Ibu Ane, saya jadi teringat mama saya. Ya, mama saya juga sudah ya pikun. Ya, usianya baru memang 78 tahun. Tapi dia sudah punya daya ingat, sudah mulai turun. Sehingga ketika melihat kondisi mama dari Ibu Ane pada waktu
sakit itu, saya langsung teringat sama mama saya. Ya, jadi kami sudah 7 tahun tidak cuti. Dan mama saya pun sudah sakit-sakitan sekarang. Ya, yang kedua, kami sudah 21 tahun tidak pernah bernatal di Indonesia, juga bertahun baru. Ya, pokok doa saya supaya tahun baru ini, Natal tahun ini, Tuhan izinkan kami, Tuhan berikan kami kesempatan untuk khususnya bertemu dengan keluarga saya, mama saya di kampung. Amin. Tolong doakan supaya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk keluarga. Untuk keluarga maksudnya untuk kami berlima. Karena selama hidup anak saya, Fania, dia 25 tahun sekarang, dia baru bertemu dengan mama saya itu mungkin hanya 5-6 kali selama 25 tahun. Ya, kami cuti ya 5 tahun sekali. Dan saya memang minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah saya supaya kami bisa pulang selain sudah 21 tahun tidak pernah bernatal di Indonesia, juga terakhir sekali anak-anakku dan aku bertemu dengan orang mamaku. Minta maaf ya. Karena kami kan pulang sekali 5 tahun. Kalau pulang kami tahun ini, berarti 5 tahun ke depan. Mungkin mama saya sudah dipanggil Tuhan. Ya, pokoknya tolong doakan supaya bertemu tahun ini. Juga supaya mama tidak meninggal sebelum dia menerima dalam hidupnya. Ya, mamaku belum bertobat. Saya tidak mau dia mati sebelum Tuhan selamat. Itu aja yang saya minta hadiah untuk mamaku. Ini saya belakangan ini agak stresnya tinggi. Bukan ya, kami memang bekerja di sini di panti Tuhan ini 24 jam. Juga kami punya jemaat ini terhadap kami, ya memang mereka mau putus-putus ya, nggak kedengeran jelas. Signal dulu. Iya. Kak Sonti, putus-putus. Lanjut, Kak. Oh, dia lagi. Ya, saya banyak yang pakai internet. Terus, Kak, nggak kedengeran jelas. Apa teman-teman? Ya, saya mungkin mau ke
Sudah bagus kah? Ya, ini udah. Oke. Iya, karena memang kami tinggal dengan anak-anak asuh, jadi kita tinggal dengan anak-anak asuh, jadi harus ginilah. Jadi tolong doakan supaya Tuhan menolong. Kami punya teman-teman dari Jerman besok datang untuk membicarakan kondisi kami. Kondisi karena kami harus mungkin akan tinggal di gereja, dan ada anak orang yang lebih muda lagi, keluarga yang harus menangani kapan. Putus, Kak. Kak, nggak kedengeran, belum di-unmute. Iya. Ya. Jadi tolong doakan kami supaya Tuhan menolong kami juga. Kan kami mau pindah ke gereja. Halo? Ya, pindah gereja supaya apa, Kak? Pindah ke gereja. Sudah gereja kami. Ya. Jadi supaya kami apa, punya pindah ke gereja? Ya. Supaya apa Kakak harus pindah ke gereja? Karena ada mau keluarga yang baru di sini, keluarga yang mau di panti asuhan. Ya, satu sisi kami pindah ke gereja karena di sini stresnya memang tinggi. Nah, dengan usia saya kan 56 baru, jadi supaya jangan terus lagi dengan kondisi stres di sini, jadi kami mau pindah. Ya, tidak secepatnya, mungkin setengah 6 bulan depan atau tahun depan. Tapi tolong doakan supaya gereja itu bisa diselesaikan bangunannya, karena kalau musim dingin tanpa bisa plus, kalau tanpa pemanas sama sekali justru bisa minus di dalam kalau musim dingin. Ya, itu dulu yang saya bilang sama Pak Cornelius, gereja yang sedang kami bangun. Jadi tolong doakan aja supaya Tuhan siapkan semua yang berhubungan dengan itu. Dan kami sendiri pun sudah siap untuk digantikan kalau ada keluarga yang siap di panti asuhan ini. Gitu. Ya. Oke. Itu saja dulu, Kak. Halo. Itu saja dulu, sudah? Pokok doanya? Sudah itu pokok doanya, Kak? Halo. Nggak kedengaran suaraku ya? Iya. Sudah dibilang tadi, Neng. Kami sudah juga lah. Iya. Jadi itu, Kak, panti asuhan ini. Pokok doanya, Kak? Anak kami Fani. Oh, masih ada. Bisa dengarkah? Iya, Kak. Lanjut. Oke. Iya, Kak. Kak Sonti. Jaringan ini. Kena apa? Jaringannya kena badai. Udah musim musim kering. Kason. Pindah dulu ya. Pindah dulu Bu Eko. Silakan Bu pokok doanya.
Udah bisa. Ayo Kak. Sudah tadi Neng. Ya sudah ya. Sudah itu dulu ya, kita doakan Fani. Ya Fani itu lagi disertasi. Ya. Bu Eko, pokok doa ada Bu? Nggak ada Bu Eko. Kenapa tiba-tiba? Oke. Bu Lena dulu, pokok doanya Bu. Belum di-unmute Bu. Oke. Ya. Tugas-tugas mengajar ini memang perkuliahan tatap muka sudah selesai, Nggak tapi jelas lagi nih. oh, Ibu Sonti masih ngomong. Iya. Iya, tugas-tugas ya, karena ini sudah perkuliahan sudah selesai, tetapi tugas pembimbingan skripsi, proposal, terus pembimbingan tesis itu masih berjalan supaya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian anak-anak, karena mereka sudah mulai kerja, ya tetap hidup takut akan Tuhan. Pak Henry kurang sehat, kakinya ya, kita bengkak. doakan. Ya, kakinya bengkak, nggak tahu makan apa, udah di makan apa ya, jadi di makan kacang dikit aja, padahal kakinya bengkak, tapi udah minum obat, jadi ya tolong doakan itu. Tugas-tugas di sini. Murad ya? Ya, mungkin. Ya, makanya tuh kadang-kadang tidak terduga lah, gitulah. Iya. Ya, kita doakan ya kesehatan Pak Henry. Bu Eko. Bu Eko. Masuk Bu Eko. Oh, belum. Bu Eko lagi ngajar kali. Tadi ada ya? Masih ada. Pak Yusuf tadi ada, mungkin udah ini ya. Ya, live ya, karena di jalan kali kan baru sampai kan. Iya. Ya, waktu lalu susah. Lagi di jalan habis vaksin, jadi nggak bisa balik lagi. Udah selesai pas mau balik. Ya, nanti kita doakanlah itunya pekerjaannya Bu Eko ya, mengajar sebagai guru. Ya, kemudian dari saya terakhir ya. Nah, itu kapsul herbal untuk Pak Henry. Silakan dibaca, Bu Lena. Oh, apa tuh? Ada kapsul herbal yang bagus katanya. Nanti habis ini ya kita ini Warnasari. Ya, ada pokok doa dari saya. Doakan perjalanannya Yafet nanti jam 3 sore baru balik dari Batam, Surabaya. Tolong doakan supaya semua juga berjalan dengan baik. Tidak ada virus-virus yang menempel, yang dibawa dari Batam ke Surabaya. Disucikan oleh Tuhan dari segala virus. Kemudian yang kedua, tolong doakan juga saya besok pimpin pembekalan guru-guru sekolah minggu untuk guru-guru sekolah minggu. Jadi karena di sini kalau nggak tanggal merah susah lagi mengumpulkannya. Jadi saya tidak mau banyak orang, jadi hanya 3 calon guru sekolah minggu yang baru. Ya, jadi tolong doakan pembekalannya dari jam 10 sampai sekitar jam 3 sore. Ya, supaya dapat berjalan dengan baik. Itu saja dari saya. Ya, kita akan change pokok doa ya. Yang doa umumnya tadi malam saya komunikasi dengan Yudi. Yudi baru keluar dari rumah sakit tadi malam. Ya, naik turun kondisinya. Cuman dia titip ucapan terima kasih untuk keluarga Agape, katanya yang setia mendoakan dia. Kita doakan terus supaya Yudi juga semakin dikuatkan oleh Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan lah kalau sampai sekarang Tuhan masih izinkan beliau untuk tetap cuci darah, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam proses ini dan tidak mudah dengan cuci darah itu. Dan dia masih semangat sebetulnya, bekerja juga masih semangat. Ya, kita mohon belas kasihan Tuhan supaya Yudi juga dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kemudian kita berdoa juga untuk Evelyn, anak kita, anaknya Rita Sinyal. Saya memang agak sedikit kurang percaya kalau di masa sekarang ini mereka tidak punya HP. Jadi sudah lost kontak selama 1 bulan. Saya menelpon Rita Sinyal di HP papanya, hanya papanya yang punya HP.
Dia kalah cepat, tidak punya HP karena 3 anaknya ingin punya HP semua karena mereka sekolah. Ya, tapi Evelyn ini HP-nya rusak dan sudah 1 bulan ini kita lost kontak. Sehingga saya mengatakan kepada pengurus bagaimana kalau kita pending dulu uang sakunya sampai kita tahu bagaimana dia. Karena dia nggak punya nomor kita, semuanya HP-nya mati, dia tidak bisa mengontak kita. Entah bagaimana caranya, tetapi mamanya juga, Rita Sinyal juga nggak bisa memantau dia sampai di mana dia. Cuman saya bilang begitu nanti Evelyn ada kontak kamu, saya bilang tolong kasih tahu supaya dia kontak kami. Ya paling tidak kamu lokasi kontak saya ini yang saya telepon ke HP papamu, saya bilang begitu. Tolong kasih ke saya supaya saya tahu. Kalau memang dia butuh HP, susah-susah banget ya kita juga bisa menggumulkannya di keluarga Agape. Saya bilang seperti itu. Kalau seperti ini kita nggak tahu kebutuhannya dia apa, jadi sulit kita kontak. Ya tolong doakan supaya dalam waktu dekat ini kita bisa tersambung dengan Evelyn. Kalau dia akhirnya sudah punya HP baru, ya kita bersyukur. Tapi tolong doakan juga supaya besok-besok saya tetap masih mau kontak mamanya. Saya sedikit nggak percaya kalau Tuhan nggak kasih HP sama Rita. Karena hari gini ya kita susah kalau mau komunikasi kalau nggak punya HP. Bukan karena kita terikat dengan teknologi, enggak. Tetapi memang itu salah satu cara untuk kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, jadi kita doakan supaya kita bisa punya komunikasi dengan Evelyn. Itu saja yang pokok doa yang kita doakan bersama-sama. Kita change pokok doa ya. Nanti doa ucapan syukur yang disampaikan oleh Ibu Arni tengah-tengah keluarga itu nanti didoakan oleh Pak RT. Pak RT nanti didoakan pokok doa Pak RT tentang kesehatannya dalam sekarang sedang menjalani pengobatan tradisional ya tadi ya. Ya, itu kemudian dalam mengajar juga masih daring ya Pak kan mengajarnya ya. Kita doakan juga supaya semua pengobatan ini juga memulihkan Pak RT sehat sempurna seperti sedia kala. Itu doa kita. Doakan ya Kak Sonti ya. Kemudian nanti pokok doa Kak Sonti untuk cuti tahun ini, cuti keluarga supaya Tuhan sediakan juga segala sesuatu yang dibutuhkannya, Tuhan sediakan berkatnya. Kemudian juga untuk teman-teman besok yang akan datang dari Jerman yang menentukan bagaimana Kak Sonti bisa pindah ke gereja dan mengutus orang yang untuk mendampingi panti asuhan, kita doakan. Juga Fania yang sedang menulis disertasi karena tentang COVID, jadi dia doakan supaya dia ingin punya kesempatan untuk bisa komunikasi dengan pasien COVID. Dan kalau bisa komunikasi dengan pasien COVID, dia diizinkan gitu ya untuk masuk ke penderita COVID. Supaya dia juga dijaga, dia tidak kena virusnya, tapi dia dijaga supaya Tuhan dia juga bisa menulis disertasinya dengan baik dan juga dia ingin bekerja. Kalau orang asing susah untuk bekerja, hanya magang lah gitu istilahnya, dan dia juga ingin supaya dia bisa bekerja dengan tetap. Ya kita doakan, nggak ada yang mustahil kok akhirnya nanti Fania bisa bekerja di Indonesia sebagai dokter ya, nggak ada yang mustahil. Iya. Karena dia kalau masih keluarga negara Indonesia kan lebih gampang lagi bekerja di sini. Ya itu Pak RT ya. Kemudian Kak Sonti doakan untuk Bu Eko dalam pekerjaannya sebagai guru supaya tetap diberikan hikmat, diberikan kekuatan, juga mengasuh anak-anak yang tidak muda, mungkin masih juga mengajar secara daring. Doakan Bu Eko. Kemudian nanti ya. Bu Eko nggak ada sini. Nanti pokok doa Bu Lena didoakan oleh saya. Tugas-tugas Bu Lena sebagai pembimbing skripsi dan juga tesis, kemudian anak-anak yang bekerja ya. Kemudian kesehatan Pak Henry. Pak Henry juga dijamah, dipulihkan oleh Tuhan kakinya yang bengkak. Kemudian pokok doa saya nanti didoakan oleh keluarga Sianturi ya, Bu Arni dan Pak Kornel. Tentang perjalanannya Yafet jam 3 sore nanti, kemudian pembekalan guru sekolah minggu saya besok. Doakan juga kami itu dalam proses mutasi. Iya, masih tarik ulur karena jemaat kami di sini tidak siap kalau tahun ini kami dimutasi. Sedang tulis surat ke sinode, tolong doakan, mungkin nanti hari Rabu rapat, ya doakan supaya yang terbaik. Yang jelas memang kami tidak lagi pegang jemaat rencana nanti. Tapi tolong doakan supaya kami tetap punya hubungan yang baik kalau tidak pegang jemaat juga,
semua pelayanan-pelayanan yang sudah kami atur tetap, dan secara khusus sekolah minggu kami, Komisi Sekolah Minggu kami mendukung Kasonti pelayanan di Kirgistan. Doakan supaya pun kami sudah tidak di sini lagi, ini pelayanan ini masih bisa berkesinambungan, maksudnya masih bisa lanjut. Karena memang guru-guru sekolah minggu, Komisi Sekolah Minggu sini mempunyai hati yang luar biasa untuk mendukung Kasonti di Kirgistan. Jadi kita tolong doakan supaya semua pelayanan kami dapat berjalan dengan baik. Itu nanti doakan oleh Bu Arni dan Pak Kornel ya, untuk satu keluarga. Sudah ya, semua dapat. Untuk Judy dan juga untuk Evelyn, kita doakan bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Dan kasih-Mu untuk Eko, Tuhan Kau memberkati Eko.
Ya, kita sudah selesai dengan doa yang sudah, atau ada lagi yang mungkin belum? Ada doa syafaat yang mungkin tertinggal? Kalau sudah, kita akan menutup dulu ya, habis itu baru kita ngobrol. Ya, kita akan menutup persekutuan kita di dalam doa, kita memuji Tuhan. Nanti yang tutup Ibu Lena, ya, sebagai pembicara, jadi biasanya yang tutup persekutuan. Kita akan menaikkan pujian penutup kita, Waktu Tuhan. Bisa Pak Coy? Ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Silakan Bu Lena. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang ini kami juga mendukung teman-teman kami dalam pelayanan mereka yang tidak bersama-sama kami, baik pelayanan di gereja maupun pelayanan di sekolah, mengajar. Kami berdoa biarlah Engkau menolong dalam kesibukan, dalam kesulitan, dalam berbagai hal. Tuhan, Engkau terus-menerus mengangkat, menolong teman-teman kami, supaya mereka tetap setia di dalam pelayanan, pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Sekali lagi kami berdoa, menyerahkan Ibu Elizabeth Bahba dalam penulisan tesisnya. Tuhan, Engkau yang campur tangan, bahkan juga untuk Pak Setiawan, Ibu Ivon, bahkan teman-teman yang lain, Pak Martin. Kami berdoa biarlah Engkau menolong semua teman-teman kami, baik yang jauh, Ibu Marsita, Pak Yusuf Tarigan dalam tugas-tugas pelayanan. Tuhan, Engkau yang terus-menerus menjadi tiang awan yang menjaga bahkan tempat pengungsian bagi kami semua. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami mengucap syukur bahwa ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mau lihat ya Inang Pandita? Sama-sama. Mau lihat ya Inang? Ya, Salam sama-sama. sama Amang Pandita. Ya. Cepat semua.